Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai peranan negara dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang akan kelompok kami bahas. Latar belakang masalah. Di Indonesia, tingkat intensitas konflik seperti konflik sumber daya alam, termasuk konflik lahan, semakin meningkat atau semakin tinggi. Konflik tersebut terjadi dengan cakupan wilayah, pihak yang terlibat, dan dampak yang semakin luas dan dalam. Kondisi ini disebabkan oleh karena masih adanya ketimpangan distribusi lahan dan juga adanya kesenjangan antara masyarakat pemilik lahan sebagai golongan yang lemah dengan investor yang memiliki kekuasaan. Peranan negara dalam penyelesaian konflik agraria harus benar-benar diwujudkan dalam suatu tindakan nyata. Apalagi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa konflik agraria terjadi karena adanya kesenjangan antara masyarakat pemilik lahan sebagai golongan yang lemah dengan investor yang memiliki berbagai akses baik ekonomi maupun kekuasaan. Dalam keadaan seperti ini, maka negara harus memberikan keadilan. Peran negara timbul dari adanya wewenang yang melekat pada lembaga pemerintah sebagai alat negara. Wewenang ini timbul karena secara atributif diberi wewenang oleh undang-undang atau merupakan wewenang delegatif. Konflik tidak mungkin dapat dihindari sebagaimana fakta yang ada bahwa konflik akan selalu ada dalam masyarakat. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan selain menyelesaikan konflik yang terjadi adalah dengan mendeteksi lebih dini potensi konflik yang akan muncul, sehingga konflik tidak akan dapat direduksi ekses yang ditimbulkannya. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bahas yaitu yang pertama, apa pengertian dari peranan negara? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konflik agraria dan apa saja contoh dari konflik agraria di Indonesia? Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peranan negara. Pengertian peranan negara. Yang pertama, menurut Singh, negara merupakan satu institusi penting masyarakat untuk membantu manusia meraih tujuan hidup yang lebih baik. Dan yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Dengan melihat definisi negara menurut para ahli tersebut, maka negara berpengaruh secara luas terhadap masyarakat, terutama dalam mengatasi terjadinya konflik agraria. Oleh karena itu, negara memiliki peranan aktif dalam menyelesaikan konflik. Yang harus diutamakan dalam menyelesaikan konflik adalah penyelesaian melalui cara musyawarah mufakat, serta dengan adanya kebijaksanaan dari para pihak. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan dengan jelas peranan negara pada alinea keempat yang menentukan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, peranan negara cukup kuat dilihat dari segi hukum. Namun demikian, implementasinya sangat ditentukan kepada pejabat yang menjalankan ketentuan peran negara tersebut. Peran negara timbul dari adanya wewenang yang melekat pada lembaga pemerintah sebagai alat negara. Wewenang ini timbul karena secara atributif diberi wewenang oleh undang-undang atau merupakan wewenang delegatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konflik dan juga apa itu konflik agraria. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin con yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya perselisihan dan pertentangan.
Atau dapat dikatakan konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Ditinjau dari ilmu sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihak meyakinkan pihak lain dengan menghancurkannya. Menurut Lawing, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menundukkan saingannya. Mahrudin mengemukakan bahwa konflik merupakan salah satu barometer penting dalam melihat dinamika suatu masyarakat. Konflik bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai bentuk relasi yang bersifat negatif, destruktif, atau kontraproduktif. Padahal dalam masyarakat yang berkembang ke arah penguatan civil society, konflik dalam masyarakat selalu dianggap sebagai bagian yang melekat dalam perkembangan masyarakat modern. Surjono Sukanto membagi konflik sosial menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi, konflik atau pertentangan rasial, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial, konflik atau pertentangan politik, dan konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Pada dasarnya, penyebab konflik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang menjemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan menjemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemudian yang kedua, kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemudian terdapat konflik agraria, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan menentukan bahwa konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik agraria adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah, yang terjadi karena berbagai faktor seperti penguasaan atas tanah dan perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, yaitu sumber daya alam. Pada umumnya, konflik agraria melibatkan banyak pihak dan peraturan. Oleh karena itu, konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks. Menurut Mujiono, faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain, yang pertama, peraturan yang belum lengkap, yang kedua ketidaksesuaian peraturan, yang ketiga pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, yang keempat data yang kurang akurat dan kurang lengkap, yang kelima data tanah yang keliru, yang keenam keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, yang ketujuh transaksi tanah yang keliru, dan yang terakhir adalah adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria atau KPA, terdapat 6 corak sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, dan semuanya berhubungan dengan model pembangunan, yakni yang pertama, sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi, serta berbagai tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara masif. Yang kedua, sengketa tanah sebagai akibat program swasembada beras, yang dalam praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan, serta konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit unggul dan masukan-masukan non-organik seperti pestisida, pupuk urea, dan sebagainya. Yang ketiga, sengketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan hak guna usaha maupun pembangunan perkebunan inti rakyat dan program sejenisnya, misalnya tebu rakyat intensifikasi. Kemudian yang keempat, sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, real estate, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya. Yang kelima, sengketa tanah akibat pengambil alihan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan. Dan yang terakhir, sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, contoh kasus sengketa tanah di Indonesia. Yang kedua, upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Contoh kasus sengketa tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus sengketa tanah Matoa tahun 2021. Sengketa ini berawal dari masa perjanjian kerjasama yang terhitung habis pada 18 Maret 2021 dan gugatan tentang pelanggaran kerjasama yang dilayangkan oleh PT Sarana Garaha Adi Sentosa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret
2021. Jika merujuk dari surat keputusan Menteri Keuangan nomor 470/KMK 01/1994 tanggal 20 September 1994 yang mengatur kerjasama menggunakan format bangun, operasi, dan serahkan atau BOT. Dalam amandemen tersebut disebutkan bahwa kerjasama berlangsung pada 18 Maret 1996 hingga 18 Maret 2021 dan akan diperpanjang selama 5 tahun sejak berakhirnya perjanjian yang dimaksud. Perjanjian kerjasama tersebut dinilai telah habis dan tidak adanya izin dari Menteri Keuangan menurut Dispenau menjadi alasan bagi PT Saranagraha untuk berhenti memanfaatkan lahan Matoa. Selain itu, lahan ini juga disebut akan dipergunakan untuk keperluan pertahanan negara. Hingga kini, penerbitan aset barang milik negara atau BMN merupakan langkah lanjutan dari kasus sengketa ini telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Yang kedua yaitu kasus sengketa tanah Salve Veritas tahun 2021. Perkara kasus mafia tanah bermodus maladministrasi penerbitan sertifikat hak milik atau SHM nomor 4931 atau Cakung Barat atas nama Abdul Halim di Cakung, Jakarta Timur, tanah seluas 7,78 hektar. Awalnya PT Salve Veritas yang merupakan pemilik lahan tidak terima ketika tanah menjadi objek sengketa karena diakui oleh orang lain. Tanah milik PT Salve Veritas sejumlah 38 bidang dengan total luas 7,780 meter persegi yang terletak di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur dan berstatus hak guna bangunan. Menindaklanjuti laporan kuasa hukum, akhirnya Kementerian Badan Pertanahan Nasional memeriksa kelengkapan dokumen tanah yang semula atas PT Salve Veritas. Setelah dilakukan pengecekan, sertifikat hak guna bangunan PT Salve Veritas yang ditemukan sehingga membuat tim pemeriksa yakin bahwa proses penerbitan sertifikat sebagai tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur. Baik, yang selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria perlu adanya surat political will dari negara sehingga menghadirkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Terdapat 3 bagian yang penting sebelum menangani konflik pertahanan yaitu sebagai berikut. Nomor A, pengkajian konflik. Terdapat 2 kategori konflik yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori pendekatan konflik. Teori fungsionalisme struktural menyatakan pada umumnya masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat. Teori ini memiliki daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara masyarakat. Teori pendekatan konflik yang beranggapan setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat. Dengan kata lain, konflik berasal dari faktor yang ada di dalam masyarakat. Ia timbul dari realitas akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam setiap masyarakat. Dalam proses pengkajian konflik, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik dan juga memperoleh gambaran dan penyelesaian konflik tersebut. B. Pembangunan konflik. Di mana ada masyarakat maka akan ada potensi munculnya konflik. Sedangkan yang dapat dilakukan manusia hanyalah mengatur dan mengendalikan konflik agar tidak terjadi bentuk kekerasan. Agar tidak terjadi konflik pertanahan, langkah pencegahan yang harus dilakukan yaitu penerbitan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik negara, tanah pengusaha maupun milik masyarakat hukum dan adat. Penyelesaian konflik pertanahan, tahapan yang harus dilewati dalam penyelesaian konflik pertanahan yaitu
mengenali pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua, mengenali objek konflik, menemukan atau mengetahui kemauan dari subjek, menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu mencari aturan hukum atau perundang-undangan yang terkait, menemukan alternatif institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan yang tepat dan diterima para pihak. Tujuan dari tiga bagian yaitu untuk memberikan kepastian akan hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan umumnya diselenggarakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaduan, berisi peristiwa yang menggambarkan bahwa pengaduan adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan dengan melampirkan bukti-bukti. Yang selanjutnya yaitu penelitian, berupa pengumpulan data maupun hasil penilaian fisik di lapangan mengenai penguasanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. Pencegahan mutasi atau pengalihan. Tujuannya adalah untuk menghentikan sementara segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketa atau tanah konflik. Musyawarah mempertemukan kedua belah pihak, yaitu untuk mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka mengupayakan perdamaian. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Jika melalui musyawarah tidak mendatangkan penghasilan, sengketa atau konflik tersebut harus diselesaikan oleh pengadilan. Sekian upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu dalam hal konflik agraria sudah terjadi, maka negara harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Negara sendiri memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan konflik. Yang harus diutamakan dalam penyelesaian konflik yaitu penyelesaian melalui cara musyawarah mufakat serta dengan adanya kebijaksanaan dari para pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, peranan negara cukup kuat jika dilihat dari segi hukum. Namun demikian, implementasinya sangat ditentukan kepada pejabat yang menjalankan ketentuan peran negara tersebut. Peran negara timbul dari adanya wewenang yang melekat pada lembaga pemerintah sebagai alat negara. Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah yang terjadi karena berbagai faktor. Penyelesaian konflik agraria perlu adanya surat political will dari negara sehingga menghadirkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdapat tiga bagian yang sangat penting sebelum menangani konflik agraria, yaitu yang pertama, pengkajian konflik, yang kedua, penanganan konflik, dan yang ketiga, penyelesaian konflik. Tujuan dari tiga bagian ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik agraria umumnya diselenggarakan secara yang pertama, pengaduan, yang kedua, penelitian berupa pengumpulan data, yang ketiga, pencegahan mutasi atau pengalihan, yang keempat, musyawarah mempertemukan kedua belah pihak, dan yang kelima, penyelesaian melalui pengadilan. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai peranan negara dalam menyelesaikan konflik agraria. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih.